Di pembukaan scene ini, di keluarganya Alex, si anak SMA ini, kelasan dia ada karya wisata akhir tahun gitu ke Paris, sama beberapa guru pendamping juga. Nah, udah di bandara nih. Pas lagi pengecekan, Alex mulai agak-agak panik. Karena dia lihat pesawat tuh banyak yang delay, bahkan sampai di-cancel. Mana kebetulan banget, jam keberangkatan pesawat dia sama kayak tanggal ulang tahun dia. Jam 9.25. Ulang tahun dia itu tanggal 25 bulan 9 atau bulan September. Oke, mereka udah masuk nih ke pesawat. Si Todd, sahabatnya Alex, udah seneng tuh bakal duduk sebelahan sama si Blake. Sementara Alex bakal duduk sebelahan sama si Krista, sahabatnya Blake. Tiba-tiba si Krista malah minta ke Alex buat tukeran tempat sama si Blake. Udah gitu diiyain lagi sama si Alex. Mang sedih deh tuh si Todd. Nah, ini udah jalan nih pesawatnya, siap lepas landas. Baru juga terbang, pesawatnya berguncang-guncang keras. Semua pada panik. Tiba-tiba, sisi kiri pesawatnya ada yang jebol. Kepanikan masih terus berlanjut, sampai akhirnya pesawat itu kebakar dan meledak. Tiba-tiba, Alex tersadarkan. Gara-gara si Krista sama Blake mau minta Alex tukeran tempat duduk. Loh, ini tuh sama persis sama yang tadi ada di penglihatannya dia kan? Panik dong si Alex, mana kejadian setelahnya juga sama lagi, kayak yang tadi di penglihatannya itu. Saking paniknya, dia langsung ngasih tahu semuanya, kalau pesawat ini bakal meledak. Si Carter kesel sama Alex, berantem deh tuh, dan akhirnya mereka diturunin dari pesawat. Bu Luton, Pak Larry, si Todd sama Terry pacarnya Carter ikut turun. Ada si Billy juga tuh. Dia telat masuk ke pesawatnya gara-gara tadi dia kekunci di toilet rusak. Dan gak lama, Clear juga turun. Dia kelihatan percaya loh sama omongan Alex. Ini Bu Luton dikasih tahu sama petugas keamanan. Yang boleh balik pesawat cuma satu, antara dia atau Pak Larry. Akhirnya Pak Larry yang disuruh naik. Nanti Bu Luton nyusul bareng anak-anak yang ini. Pesawat udah mulai gerak, siap buat lepas landas. Di sini Bu Luton nanya, sebenarnya apa yang terjadi? Dijelasin lah tuh sama si Alex. Si Carter mancing-mancing lagi. Ya gelut lagi mereka. Sampai-sampai gak ada yang lihat tuh. Setelah lepas landas, pesawatnya benar-benar meledak. Kejadian kan? Baru deh pada percaya. Setelah kejadian itu, yang pada selamat ini jadi diinterogasi sama 2 agen FBI. Dan mereka curiga sama si Alex. Seakan Alex yang ngerencanain ini semua. Padahal Alex juga syok banget tuh atas kejadian yang menewaskan 4 guru dan 40 temennya itu. Soalnya termasuk si George kan, saudara kembarnya si Todd. Ini alur maju ke 39 hari kemudian. Alex hadir di upacara peringatan buat para korban. Tapi kelihatannya orang-orang malah jadi pada sinis gitu ngelihat si Alex. Dari semuanya, cuma si Clear yang benar-benar berterima kasih. Malam itu, si Todd lagi di kamar mandi. Dia nggak sadar, air bidetnya bocor. Sementara itu, Alex ngelempar majalah tuh, ngusir burung hantu di luar jendela. Kena kipas, robek-robek tuh. Ada satu robekan yang mendarat di kaki dia. Dan itu pas banget, tulisannya Todd. Wah, apakah ini petunjuk? Bener aja, si Todd kepleset pas lagi ngangkatin jemuran. Dia jadi kejerat sama tali jemurannya. Mana sabun sama sampo pada tumpah, jadi licin bathtubnya. Dia berusaha mau ngambil gunting, tapi gak bisa-bisa. Sampai akhirnya, dia tewas. Yang anehnya, air yang tadi ngalir itu masuk lagi dong ke bidetnya. Ini si Alex langsung ke rumah Todd. Kaget dia, udah ada polisi sama ambulan di sana. Dan ternyata 2 agen FBI yang kemarin itu juga ada. Mereka masih belum bisa nemuin penyebab dari kecelakaan pesawat itu. Nah, itu si Clear juga tiba-tiba nongol tuh dari balik pohon, nyuruh Alex pergi dari situ. Tapi telat, ayahnya Todd keburu nyamperin dia, seakan nyalahin dia atas kematian anak-anaknya. Menurut hasil penyelidikan, kematiannya Todd itu murni bundir. Tapi Alex gak yakin, karena si Todd tuh bukan orang yang bakal ngelakuin hal kayak gitu. Besok harinya, Alex datang ke rumah si Clear. Dia penasaran,
kok semalam si Claire datang ke rumah Todd juga? Ternyata dari pas si Alex dapat penglihatan itu, Claire juga ngerasain ada firasat buruk. Dan sampai sekarang Alex juga masih ngerasa kayak ada yang ngikutin dia. Akhirnya mereka mutusin buat nyelinap ke rumah duka, mau ngecek jasadnya si Todd. Ketahuan dong sama pengurus rumah dukanya. Yang ternyata itu si John William Bloodworth. Yang udah nonton Final Destination Bloodlines pasti tahu kan dia siapa? Si Bloodworth ini tiba-tiba ngebahas tentang rancangan kematian, di mana orang-orang yang seharusnya tewas di kecelakaan pesawat itu bakal tetap dikejar sama kematian. Bloodworth nyaranin mereka harus buru-buru nyari tahu cara buat ngindarin rancangan kematian itu lagi. Tapi ingat, ngegocek kematian itu konsekuensinya mengerikan. Abis dari situ, Alex sama Claire langsung ngebahas gimana langkah mereka selanjutnya. Menurut Alex, satu-satunya cara ya mereka harus peka sama pertanda-pertanda yang ada. Contohnya, kayak robekan kertas yang bertuliskan Todd itu. Itu kan semacam pertanda tuh. Kali aja kan kalau mereka bisa ngelihat pertandanya, mereka jadi bisa nyegah kematian lagi. Itu ada si Carter sama Terry tuh. Carter masih sinis aja sama si Alex. Tadinya udah lewat, tapi tiba-tiba dia muter balik lagi, mau nyamperin mereka. Gara-gara dia muter balik tiba-tiba, si Billy yang lagi naik sepeda jatuh tuh. Untung gak apa-apa. Begitu si Carter turun mau ngajak ribut si Alex, Bullleton keluar dari dalam kafe. Dan si Billy juga datang ke situ. Ngumpul deh tuh orang-orang yang selamat kayak reunian. Di sini Terry kesel sama si Carter, ngajak ribut Alex mulu karena kejadian itu. Dia pergi ninggalin Carter. Tapi pas lagi nyebrang, tiba-tiba Just drop fucking dead. malam itu Alex lihat berita yang ngebahas penyebab dari ledakan pesawatnya. Dari hasil penyelidikan, ada kebocoran di jalur bahan bakar yang adanya di bawah kursi penumpang. Karena ada korslet, jadi kena percikan api gitu, terus meledak. Setelah diperhatiin ya sama si Alex, ternyata jalur ledakannya itu petunjuk urutan kematiannya. Dari antara mereka yang selamat, yang seharusnya tewas duluan di pesawat itu emang si Todd. Terus ke si Terry. Dan kalau ngikutin petunjuk jalur ledakan itu, berarti berikutnya Bullleton. Alex langsung buru-buru ke rumah Bullleton. Siapa tahu dia bisa bantu nyegah kematiannya lagi. Sementara itu, Bullletonnya lagi curhat sambil beberes. Ternyata dia mau pindah, saking traumanya sama kejadian naas waktu itu. Bullleton kaget lihat Alex di depan rumahnya. Ketakutan dia. Dia langsung ngubungin si agen FBI itu, minta mereka datang. Pas banget lagi si Alex lagi ngecek-ngecek ban mobilnya Bullleton. Padahal niatnya si Alex baik loh. Kali aja mobilnya rusak kan dan jadi penyebab kematiannya Bullleton. Ya udah, mau gimana lagi? Alex diminta ikut sama mereka. Makin dicurigain aja itu dia. Begitu sampai di kantor FBI, Alex bilang kalau dia yakin yang berikutnya itu pasti Bullleton. Alex juga ngasih tahu kalau kematian-kematian ini ada polanya. Tapi tetap aja mereka nggak percaya. Tapi karena nggak terbukti apa-apa, akhirnya Alex dibolehin pergi. Nah kan, rancangan kematian mulai bergerak nih. Bullleton gak nyadar muknya bocor. Minuman alkoholnya jadi netes kemana-mana. Bahkan netes-netes ke monitor komputernya tuh. Aduh, korslet itu. Dia lihat monitornya berasap. Pas dia deketin, meledak. Pecahan layarnya ada yang nancep ke leher dia. Darahnya berceceran, jadi licin. Api dari monitor itu ngerambat karena tadi kan minuman alkoholnya netes-netes. Pas banget dong Bullleton malah balik ke dapur. Api itu nyulut gas yang bocor di kompornya. Mana tadi botol alkoholnya ditaruh di deket kompor, meledak lagi aja udah. Bullleton nyoba ngeraih kain lap yang dia sangkutin di tempat pisau. Tapi Alex sampai nih, dia langsung terobos masuk dan nemuin Bullleton udah ketusuk pisau. Alex mau bantu, tapi bingung. Tiba-tiba ovennya meledak. Karena kena ledakan, bangkunya jatuh nih ban pisaunya. Alhasil pisaunya jadi nusuk makin dalam. Dan seketika Bullleton tewas. Yailah Lex, kenapa dipegang itu pisaunya?
Kalau nanti diselidikin sama polisi kan jadi ada sidik jari dia ya. Alex buru-buru keluar. Dan kebetulan ada si Billy lagi lewat situ. Kaget tuh si Billy, tiba-tiba ngelihat rumahnya Bolton meleduk. Nah kan, ini agen FBI datengin si Claire, nyari Alex yang kabur entah kemana. Claire langsung ngajak Billy sama Carter ketemuan buat bareng-bareng nyari si Alex. Karena si Claire udah yakin sekarang, Alex tahu siapa yang bakal jadi target berikutnya. Mereka mencar, si Claire nyari ke taman. Dan bener, ada tuh si Alex di situ. Setelah dibujuk, akhirnya Alex mau ikut sama mereka. Sambil ngebahas tentang pola rancangan kematian itu. Kalau dilihat dari polanya, berikutnya itu giliran si Carter. Karena masih skeptis sama teorinya si Alex, Carter malah jadi mau nantang. Carter, what are you doing? Sampai akhirnya, dia berhentiin mobilnya di perlintasan kereta. Alex, Claire, sama Billy udah berhasil keluar. Sementara si Carter masih batu. Udah kelihatan tuh keretanya. Pas dia mau nyalain mobilnya, nggak bisa. Dia coba keluar, tapi pintunya kekunci sendiri. Mana seatbeltnya juga nggak bisa dibuka lagi. Keretanya udah makin dekat. Alex coba bantu dia. Dan ternyata selamat. Alex berhasil ngeluarin dia tepat waktu. Billy ketakutan banget tuh. Dia nggak mau deket-deket sama si Carter lagi. Tapi tiba-tiba ada pecahan dari bodi mobilnya kepental ke arah Billy. Dia tewas kepenggal. Di situ Alex bisa nyimpulin, karena dia nyelamatin Carter, itu sama aja nge-cheat kematian lagi. Jadi rancangan kematian itu langsung berlanjut ke target berikutnya, yaitu si Billy. Abis Billy, berarti targetnya sekarang ya si Alex sendiri. Ini Alex disuruh sembunyi di rumah kabin ayahnya si Claire. Ditutup-tutupin deh tuh yang tajem-tajem yang bahaya-bahaya buat jaga-jaga. Pokoknya ngelakuin apa-apa juga jadi lebih berhati-hati banget. Jadi lebih waspada. Malam itu, agen FBI datang lagi ke rumah Claire. Masih nyari si Alex. Awalnya Claire nggak mau ngasih tahu Alex di mana. Tapi karena mereka janji bakal ngelindungin Alex, akhirnya dikasih tahu. Ini tiba-tiba Alex keinget sesuatu. Kalau kenyataannya, dia tuh nggak pernah tukeran kursi sama si Blake. Berarti salah dong. Harusnya sekarang si Claire targetnya. Karena Claire kan duduknya di depan dia. Kan, bener. Mulai deh tuh rancangan kematiannya. Sementara itu, Alex buru-buru nih mau ke rumah si Claire. Pas banget agen FBI-nya sampai. Alex kabur naik perahu, dan mereka ngejar lewat darat. Oke, balik ke si Claire dulu nih. Listrik di rumahnya jadi mati. Ada konslet di tiang listriknya. Dia keluar, mau nyelamatin anjingnya dari kabel yang konslet itu. Aduh, itu tempat penampungan airnya jebol lagi. Ketusuk besi tadi. Untung si Claire gece langsung manjat. Jadi nggak kena aliran setrumnya. Anjingnya juga selamat, tapi kabur ketakutan. Di sisi lain, Alex kabur masuk ke hutan. Polisi masih terus ngejar dia. Sampai akhirnya, dia ketiban pohon yang rubuh. Kena petir. Tapi gara-gara itu, polisi jadi nggak nemuin dia. Dan dianya juga aman, nggak kenapa-kenapa. Ini, Claire masih terus ngindarin sambaran listrik yang seakan masih terus ngejar dia. Dia mau coba kabur pakai mobil, tapi tiba-tiba mesin pintu garasinya rusak. Ya udah, diterobos mundur aja tuh. Besi mesinnya jatuh, nusuk kaca depannya. Mobilnya jadi kesangkut. Dia coba terus tuh, sampai akhirnya berhasil. Tapi tiba-tiba kabel yang konslet itu ngehantam kap mobil dia. Mesin mobilnya jadi nggak bisa nyala. Mana di dalam ada cairan mudah kebakar yang tumpah lagi tuh. Nah, si Alex sampai. Dia nyuruh Claire diem, jangan bergerak. Biar dia yang bantu. Alex mau nyingkirin kabelnya. Malah kelempar itu skopnya. Kena tabung gas. Tabung gasnya kebuka. Kedorong masuk ke kolong mobil. Sementara itu, percikan listriknya nyulut cairan yang mudah kebakar itu. Ngerambat sampai ke tabung gas yang ada di kolong. Mobilnya bakal meledak.
Alex kepikiran satu ide buat nge-cheat kematian lagi. Alex nyingkirin kabel itu pakai tangannya sendiri sampai kepental. Tapi bener, pintu mobilnya tiba-tiba bisa kebuka. Clear berhasil keluar sebelum mobilnya meledak. Dan 2 agen FBI itu juga pas banget sampai. Mereka lihat sendiri kan sekarang. Clear langsung nyamperin Alex yang udah gak sadarin diri. Tiba-tiba scene pindah. Alurnya maju ke 6 bulan kemudian. Ternyata si Alex selamat. Alex, Clear sama Carter baru aja sampai di Paris. Mereka mau ngerayain keberhasilan mereka nge-cheat kematian. Malam itu mereka ngobrol-ngobrol, ngebahas tentang itu semua. Tapi di situ Alex masih ngerasa ada yang ngeganjel dari rancangan kematiannya. Kenapa rancangan kematian itu ngelewatin dia? Dia bisa selamat dari ledakan kabel itu. Alex masih khawatir. Apa jangan-jangan sampai sekarang tuh masih dia targetnya? Dan tiba-tiba Alex ngerasain firasat buruk itu lagi. Oh yeah. Alex mulai panik. Dia mau balik duluan ke hotel. Seketika, si Clear juga ngerasain firasat itu. Dia langsung neriakin Alex yang mau nyebrang. Bener dong, ada bis yang melaju kenceng banget itu. Hampir aja. Bis itu nabrak rambu jalan dan rambu itu kepental ke arah lampu neon kafenya. Separuh lampu neon cafe itu jatuh berayun ke arah Alex. Untungnya Carter gece langsung nolong dia. Tapi tiba-tiba lampu neon itu berayun balik lagi dan jadi ngehantam si Carter. Karena Carter tewas, berarti pola urutan kematiannya baru bener lagi tuh ya. Berarti abis ini balik lagi ke si Clear dong. Dan terus baru ke Alex lagi. Wow. Ya, itu tadi alur cerita dari film Final Destination. Gimana nih Pramal? Masih mau dilanjut nggak nih ke Final Destination yang kedua? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.